Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tumbukan dalam fisika. Masih ingatkah kalian dengan permainan kelereng? Pada permainan kelereng, biasanya kalian akan menyentil sebuah kelereng untuk memindahkan kelereng yang berada di dalam garis, bukan? Ketika kalian menyentil sebuah kelereng, kemudian kelereng tersebut akan mengenai kelereng yang lain, maka peristiwa itulah yang disebut dengan tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Jenis tumbukan yaitu tumbukan lenting sempurna. Ciri-cirinya tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Kemudian jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Koefisien restitusi sama dengan 1. Tumbukan lenting sebagian. Setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik kedua benda jauh lebih kecil dari sebelum tumbukan. Koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah tumbukan, benda menyatu. Kecepatan kedua benda pun sama. Berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir mengalami kehilangan energi kinetik serta koefisien restitusi sama dengan 0. Kita bisa lihat peristiwa pada tumbukan lenting sempurna. Nah, ini ada dua partikel. Ada partikel yang berwarna orange dan partikel yang berwarna biru. Kita sebut partikel 1 dan partikel 2. Nah, partikel 1 dan partikel 2 ini bertemu pada satu titik. Ketika mereka bertemu dengan kecepatan V1 untuk kecepatan partikel 1 dan V2 untuk kecepatan partikel 2. Nah, mereka saling bertumbukan, kemudian bergerak kembali dengan arah yang berlawanan. Nah, ini yang dinamakan tumbukan lenting sempurna. Delta V aksen sama dengan minus delta V, yaitu perubahan kecepatan setelah tumbukan sama dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Minus delta V menandakan bahwa kecepatan sebelum tumbukan dan setelah tumbukan memiliki arah yang berlawanan. Kita akan membahas contoh soal tentang tumbukan. Di sini ada dua partikel, yaitu partikel A dan partikel B. Nah, partikel A ini mengarah ke kanan, sehingga kita kasih tanda positif dengan besarnya 40 meter per second. Kemudian partikel B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB, sehingga kita kasih tanda minus karena berlawanan arah. Sehingga kita tuliskan kecepatan partikel A VA plus arah ke kanan dan VB minus arah ke kiri. Kita gunakan hukum kekekalan momentum ya. Di mana hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, kecepatan akhirnya di sinilah itu diketahui. Kemudian partikel
kedua partikel ini bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau dikatakan tidak lenting sama sekali, berarti kedua benda setelah tumbukan akan saling bergerak bersama-sama pada satu arah. Nah, di soal ini dia katakan bahwa kedua partikel bertumbukan tidak lenting sama sekali. Sehingga kita tuliskan momentum awal MA kali VA tambah MB kali VB. Nah, tidak lenting sama sekali berarti massa kedua benda itu akan bersatu. Kita tuliskan massa A ditambahkan dengan massa B. Jadi mereka bersatu menjadi satu massa. Massa A, MA ditambah dengan massa B, MB. Dikalikan dengan V aksen. V aksen ini aksen berarti setelah. V aksen berarti kecepatan setelah tumbukan. Yaitu di soal dituliskan keduanya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, berarti setelah bersatu, dia bergerak 20 meter per second V aksennya searah partikel A. Berarti V aksennya 20 meter per second searah partikel A. Partikel A-nya kan bergerak ke kanan. Ke kanan berarti dia positif. Nah, berarti positif 20 meter per second. Kita masukkan angkanya. Massa A diketahui 10 gram dikalikan dengan kecepatan partikel A, VA-nya 40 meter per second ditambahkan dengan massa B 4 gram dikalikan dengan kecepatan B. Kecepatan B-nya itu VB. Itu yang ditanyakan. Nah, VB di sini kita kasih tanda negatif karena dia arahnya ke kiri, berlawanan arah dengan partikel A. Jadi kita kasih tanda minus VB. Kemudian kita masukkan MA-nya 10, massa A dan massa B-nya 4. 10 tambah 4 dikalikan dengan V aksen 20 meter per second. Tinggal dikalikan 10 dikalikan 40 yaitu 400 tambah 4 kali minus VB yaitu minus 4 VB sama dengan 10 ditambah 4 yaitu 14 dikalikan dengan 20. 400 kita kurangi dengan 4 VB sama dengan 14 kali 20 yaitu 280. Kita pindah ruaskan ya, pindah ruaskan yang 280 kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kita tuliskan 400 dikurangi 280. Dia berubah tanda. Kemudian sama dengan 4 VB-nya minus 4 VB kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan sehingga tandanya berubah. Jadi minus menjadi positif. Nah, kita bisa kurangi 400 dikurangi 280 yaitu 120 sama dengan 4 VB. Nah, kita bisa dapatkan kecepatan sebelum tumbukan pada partikel B yaitu VB sama dengan 120 dibagi dengan 4 sehingga hasilnya yaitu 30 meter per second. Nah, kita lihat lagi VB. VB tadi kita ketahui kecepatan partikel B arahnya ke kiri, tandanya negatif.
atau minus. Sehingga VB di sini kita tambahkan tanda minus yang artinya berlawanan